Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat berjumpa kembali di mata pelajaran pemrograman dasar ya. Semoga kalian masih diberikan kesehatan eh, dan tetap menjaga protokol kesehatan ya. Baik, di pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang operasi terhadap bilangan logika. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang operator bilangan aritmatika ya. Eh, Serta operator perbandingan. Nah, di operator logika sendiri, jadi si operator logika ini merupakan konsep dasar yang digunakan oleh proses komputasi dalam mesin komputer yang akan dijelaskan selanjutnya pada komponen sistem komputer. Nah, seperti yang kita ketahui, komputer sendiri sebenarnya hanya membaca eh, nilai 0 dan 1 dalam pengoperasiannya atau true dan false. Nah, pada operasi terhadap bilangan logika juga dikenal dua nilai, yaitu true dengan nilai 1 dan false dengan nilai 0. Untuk operator logika di sini ada beberapa macam nih. Ada operator AND, not AND, OR, NOR, NOT, XNOR, XOR. Tetapi biasanya yang sering digunakan di bahasa pemrograman sendiri yaitu operator AND, operator OR, dan operator not kalau nggak salah ya. Jadi yang sering digunakan atau umum digunakan di bahasa pemrograman itu tiga, ada AND, OR, dan not. Nah, untuk operator AND mungkin kalian sudah familiar ya di komputer dasar, pelajaran komputer dasar tentang tabel ini ya, tabel logika. Nah, seperti yang kita ketahui, contohnya di sini ada dua input dan satu output. Untuk inputannya sendiri di sini diwakili dengan A dan B, dan outputnya itu C. Dan untuk nilainya sendiri di sini ada 0, 0 dan 1 ya. Nah, persyaratan di operator N sendiri, jadi si outputnya itu akan bernilai true jika kedua inputannya itu bernilai true atau 1. Seperti yang Anda lihat. Nah, untuk yang baris pertama, jika inputannya A itu 0 atau false, dan B juga 0 atau false ya, maka output yang dihasilkan juga false. Seperti ini. Nah, untuk yang kedua, jika inputan A-nya itu false atau 0 dan inputan B-nya itu true, maka output atau C yang dihasilkan yaitu false juga, karena balik lagi untuk N sendiri atau operator N akan bernilai true outputnya jika kedua-duanya bernilai true juga, sedangkan ini kan salah satunya bernilai false. Untuk inputan A itu false walaupun B-nya bernilai true, maka outputnya juga akan bernilai false. Begitu juga untuk yang baris ketiga yang ini. Untuk A-nya itu bernilai 1 atau true dan B-nya bernilai 0 atau false, maka output C-nya sendiri bernilai false karena salah satunya bernilai false. Nah, untuk yang di keempat, inputnya itu bernilai true, input A-nya ya, input B-nya juga bernilai true, maka output yang dihasilkan true sesuai dengan sifat dari operator N. Jadi kedua-duanya harus bernilai true inputannya, maka menghasilkan output true seperti ini. Oke, untuk contoh programnya, seperti biasa dibuka dulu aplikasi Pascal-nya.
Baik, seperti biasa kita buat dulu file baru ya. Tambahkan new. Beri judul saja operator bagian 2. Oke. Oke, di sini kita buat dulu sebuah variabel label A dan B dengan tipe data integer dan C-nya dengan tipe data boolean. Karena C ini nantinya akan menghasilkan nilai true atau false, maka menggunakan tipe data boolean. Baik, kita langsung saja membuat judulnya. Operator logika M. Kita buat perintah A, right, input nilai A, judul A, right, input nilai B. Readline-nya ke variabel B. Yang kita lakukan operasi logika N-nya. C.2 sama dengan A. Kita buat sebuah perbandingan atau contoh persamaan. A lebih besar dari 2 dan M B lebih kecil dari 5. Oke, untuk contoh persamaannya silahkan kalian bisa mengeksplor ya. Bisa dibalik atau A lebih kecil dari 2, B lebih besar dari 5, atau B sama dengan 5. Silahkan saja. Di sini Bapak hanya mencontohkan nantinya si A ini akan bernilai true atau false dan B ini akan bernilai true atau false. Nanti akan dilakukan operasi logika N-nya yang akan menghasilkan nilai C seperti di tabel. Nah, di tabel ini nih. Kan tadi persamaannya seperti ini. A lebih besar dari 2 dan B lebih kecil dari 5. Nah, ini akan menghasilkan nilai apa? True atau false? Nanti kita contohkan, masukkan ke tabel ini. Oke. Nanti kita cocokkan ke sini. Kan output dari C-nya. Hasil dari A lebih besar dari 2, N, B lebih kecil dari 5, 2, kutip 1, C. Titik koma, readline. Lihat hasilnya seperti apa. Kita jalankan programnya. Oke, sebentar. Ini ada error di readline katanya. Readline bukan gitu. Oke, nah ini belum di titik koma. Kita coba input A-nya itu 2. Terus bentar. Kita coba lagi, inputnya itu 4.
dan B-nya itu 7. Nah, maka hasilnya akan false. Karena A, jika kita masukkan ke persamaan ini, A menjadi 4 lebih besar dari 2 itu true. Benar ya. Tapi yang B-nya itu, pas kita masukkan nilai B-nya ke sini, 7 lebih kecil dari 5 itu false. Maka output yang dihasilkan juga false. Oke, kalau kita masukkan ke tabel seperti ini, tadi kan nilai A-nya itu 4. Nilai A-nya itu 4. Nah, 4 lebih besar dari 2, true. True. Atau 1 ya. Dan B-nya itu tadi dimasukkan itu nilainya 7. 7 lebih kecil dari 5. Ini kan salah, berarti false. False atau 0. False atau 0. Nah, untuk input A-nya sendiri bernilai true atau 1, dan untuk input nilai B-nya sendiri bernilai false atau 0, maka output yang dihasilkan yaitu false. Karena kan untuk persyaratan output bernilai true di logika AND jika kedua-duanya bernilai true. Sedangkan ini, dari persamaan ini, salah satunya bernilai false, maka outputnya juga bernilai false. Sesuai dengan hasil dari programnya seperti ini. Oke, kita coba untuk yang bernilai true-nya ya. Kita coba lagi, kita coba jalankan lagi ya. Contohnya di sini untuk nilai A-nya itu kita kasih 4, dan untuk B-nya juga kita kasih 4. Nah, ini akan bernilai true, karena saat kita masuk ke persamaan ini, yang A, 4 lebih besar dari 2, true, karena benar kan? Dan untuk yang B, saat kita masukkan ke persamaan ini, B-nya 4 kan, 4 kurang dari 5 juga true atau benar, maka hasilnya juga true. Kita masukkan lagi ke sini contohnya. Tadi kan A itu udah 4 ya. Untuk B-nya itu kita masukkan ke 4 juga, maka ini juga bernilai true atau benar. Atau 1. Nah, dari persamaan ini, maka akan menghasilkan nilai true juga. True atau true. Karena kedua inputannya bernilai true. Nah, itu untuk contoh logika AND. Bagaimana dengan contoh yang untuk operator NAND? Nah, di operator NAND ini atau not AND, jadi kebalikan dari AND. Jika AND itu kedua-duanya harus bernilai true, baru menghasilkan nilai true. Nah, kalau di not AND, jika kedua inputannya bernilai true, maka outputnya juga akan bernilai false. Nah, untuk mendapatkan output nilai true, salah satunya harus bernilai false. Oke, kita buat saja. Kita buat contohnya untuk implementasi programnya. Sebenarnya sederhana ya. Untuk nanti kita buat dulu judulnya Python operator logika and NAND. Seperti biasa kita buat dulu inputnya. Write input nilai A. Ke variabel A. Write input nilai B. Kita masukkan juga variabel B. Dan untuk persamaannya seperti ini. Oke, kita samakan saja seperti itu. A lebih besar dari 2, N B lebih besar dari 5. Jadi hampir sama seperti yang atas ya.
Perbedaannya di sini di Wright-Len, hasil dari operasi logika A lebih besar dari 2, N, B lebih kecil dari 5. Kita tambahkan operator not di sini. Not C ini buat Wright-Len. Oke, nah seperti ini ya. Jadi untuk codingnya sendiri hampir sama, cuman di akhir di outputnya itu kita tambahkan operator not di sini yang menandakan bahwa si operator logika kanan ini kebalikan dari operator logika N. Kita coba saja. Bentar ya. Strike karakter in program. Mana ya? Ini ada yang kelebihan. Oh ini nih. Harusnya pakai kutip 1. Kutip 1. Oke, kita coba dulu yang N-nya. N-nya kita coba yang si outputnya itu akan bernilai true yang tadi ya. Kita masukkan input nilai A-nya itu 4 dan B-nya 4. Maka dia akan bernilai true. Karena untuk persamaan pertama kan true. Persamaan keduanya ketika dimasukkan nilai B-nya 4 kurang dari 5 true juga, maka akan menghasilkan true. Kita coba masukkan juga ke logika N-nya dengan nilai yang sama. Nah, maka nilainya akan false seperti ini. Karena N sendiri kebalikan dari logika N. Baik, kita contohkan lagi untuk di logika NaN ya, untuk yang bernilai true-nya. Jadi di NaN itu jika salah satu operan bernilai false, maka outputnya akan bernilai true. Kita coba ke persamaan ini ya, A lebih besar dari 2 dan B lebih besar dari 5. Kita paskan salah satunya, contohnya kita akan memasukkan nilai B-nya itu 7. Jadi nilainya ini akan bernilai false. Dan yang A-nya kita masukkan 3. Ini akan bernilai true. Nah, apa yang akan dihasilkan oleh C? Kita coba saja. A-nya kita masukkan 3 dan B-nya kita masukkan 7. Nah, untuk di operator logika N itu akan menghasilkan nilai false. Karena salah satunya bernilai false. Untuk A-nya itu 3, kalau dimasukkan ke sini kan 3 lebih besar dari 2 itu true. Dan saat kita masukkan yang B-nya ke persamaan ini, 7 kurang dari 5 itu false, maka akan menghasilkan false di logika N. Nah, jika kita masukkan nilai yang sama atau menginputkan nilai yang sama di logika NaN, akan menghasilkan output yang berbeda. Kita coba saja. Nah, terlihat perbedaan saat dilakukan proses logika di kedua logika ini ya, di N dan NaN. Dimana untuk yang di NaN itu kan balik lagi, jika salah satu bernilai false maka akan outputnya bernilai true. Dan kita masukkan saja ke sini, A-nya itu 3 lebih besar dari 2 itu true. Dan B-nya 7 kurang dari 5 itu false, tapi di NaN itu akan menjadi true outputnya. Sedangkan di logika M akan menjadi false. Oke, seperti itu. Jadi si NaN ini, logika NaN ini kebalikan dari logika N. Baik, untuk selanjutnya di logika operator OR itu operasi logika dengan operator akan menghasilkan nilai true jika salah satu atau semua operan bernilai true
Nah, kita contohkan saja seperti ini ya. Kita buat lagi di bawahnya. Kita kasih tool dulu. Python. Or. Kita buat perintah untuk inputnya. Input nilai byte input nilai B dan B. Untuk outputnya C. Nah, kita coba saja masukkan persamaan yang sama ini. A lebih besar dari 2 or B lebih kecil dari 5. Kita tampilkan hasil C-nya menggunakan perintah Python. Hasil pada persamaan A lebih besar dari 2 or B lebih kecil dari 5 adalah 1, C. Oke, nah seperti ini ya untuk operator logika OR. Penggunaan operatornya seperti ini. Kita coba saja pertama di N. Kita coba untuk mendapatkan output true di logika OR. Dimana kan tadi persyaratan untuk mendapatkan output true itu jika salah satu atau kedua inputan itu bernilai true. Kita coba saja. Kita masukkan 4 dan ini 4 juga. Nah, di logika N true. Jawabannya dan di logika N-nya itu dimasukkan nilai yang sama itu false. Dan untuk di logika OR kita masukkan nilai yang sama. Nah, seperti ini. Oke. Kita coba jika salah satunya bernilai true. Apakah di logika OR itu outputnya juga bernilai true? Kita coba saja. Untuk nilai A-nya itu kan untuk persamaan logikanya A lebih besar dari 2. Kita masukkan 1. Dan B-nya 4. Nah, kalau di logika N kan akan masukkan false karena kedua-duanya bentar. Salah satunya bernilai false yaitu yang ini. Karena A jika dimasukkan ke sini 1 lebih besar dari 2 itu false atau salah. Dan untuk B-nya 4 kurang dari 5 itu true atau benar. Di operator logika N akan menghasilkan false. Di operator logika kanan, jika kita masukkan nilai yang sama, akan menghasilkan nilai true. Karena salah satunya bernilai false, yaitu yang A. Nah, jika kita coba ke OR, jadi OR itu kan jika salah satunya bernilai true, maka akan menghasilkan output true. Kita masukkan seperti yang sama. Nah, ini true juga. Ini kan sama seperti NAND, cuman perbedaannya si logika NAND ini akan melihat
salah satu inputan yang bernilai false-nya, yaitu yang A. Sedangkan di logika OR, dia akan menilai inputan yang bernilai true-nya, yaitu yang B-nya. Karena di sini benar ya bahwa B itu kurang dari 5, maka si output juga akan true. Kalau yang none itu dia akan melihat inputan yang salahnya, yaitu di posisi yang ini. Karena satu lebih besar dari 2 itu salah. Walaupun di B-nya itu benar, maka dia akan melihat ini. Karena salah satunya bernilai salah, maka akan menghasilkan true. Kalau ini karena salah satunya bernilai true, maka akan menghasilkan true di logika OR ya. Baik, mungkin sampai sini saja untuk operator logika. Nah, tugas Ananda, silahkan Ananda buat implementasi program untuk operator not yang ini. Silakan dipelajari sifat operator not itu seperti apa. Kan di sini nih sudah terlihat ya bahwa output yang dihasilkan akan bernilai true jika operannya bernilai false. Seperti ini, inputannya 1 maka outputnya 0, atau inputannya itu true maka outputnya 0. Inputannya salah maka outputnya menjadi benar, atau inputannya itu 0 menjadi 1, atau inputannya false menjadi true. Silahkan kerjakan saja yang operator not saja ya, operator not atau operator logika not, silahkan dikerjakan, implementasikan ke dalam bahasa pemrograman Pascal ya. Contohnya Anda boleh mencari referensi di internet atau di YouTube ya, silahkan saja. Untuk tugasnya sendiri seperti biasa, untuk waktu pengerjaan 1 minggu ya, berarti Anda mengumpulkannya di hari Rabu depan. Baik, sampai Bapak cukupkan sampai sini untuk materi hari ini. Semoga kalian sehat semua, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.